Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, tentunya masih di channel SMK Teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas atau mengulas contoh soal uji kompetensi keahlian jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, atau yang sekarang kita sebut Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Di sini saya sudah menyalin soal aslinya, kemudian saya buatkan juga tahapan-tahapan atau apa saja yang harus kita kerjakan lebih dulu hingga topologi jaringan yang sesuai dengan soal UKK tersebut ya. Jadi di sini saya sudah buatkan bagian pertama itu untuk mikrotik, bagian kedua untuk access point, dan terakhir bagian ketiga itu untuk Debian server yang terinstall di VirtualBox. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan, sebaiknya kita lakukan terlebih dahulu pengecekan terhadap jaringan internet yang ada, apakah jaringan internetnya aktif atau tidak. Silahkan untuk kabel jaringan yang berasal dari USB, kita langsung masukkan ke komputer terlebih dahulu atau laptop ya, sebagai alat untuk melakukan konfigurasi jaringannya. Dan selanjutnya kita masuk ke command prompt atau CMD ya. Silakan diketikkan di command prompt ping spasi google.com seperti itu ya. Enter. Di sini terlihat sudah terhubung ya ke internet, atau ISP memberikan akses internetnya terhadap komputer ataupun laptop yang saya gunakan. Selanjutnya setelah kita cek internetnya, kita hubungkan antara modem ISP dengan router mikrotik melalui jalur Ether 1. Selanjutnya pada Ether 2 ataupun 3 ataupun 4 ataupun 5, silakan bisa kita gunakan salah satunya. Di sini saya contohkan menggunakan Ether 2 saja. Di sini juga sudah saya buatkan topologinya. Seperti ini ya. Di ISP masuk ke Ether 1, dan untuk konfigurasi router mikrotiknya bisa menggunakan Ether 2, 3, 4 ataupun 5. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya menggunakan Ether 2. Selanjutnya kita mulai dari bagian pertama, yaitu pada bagian mikrotik. Sebelum masuk ke pembahasan utama soal UKK-nya, kita terlebih dahulu buka aplikasi Winbox. Selanjutnya kita lakukan di sini reset router mikrotiknya. Masuk ke sistem, kemudian reset configuration, centang atau checklist no default configuration. Selanjutnya reset configuration, yes. Tunggu beberapa saat sampai router mikrotik kembali login secara otomatis.
Oke, sudah masuk kembali ke dalam aplikasi Inbox-nya ya. Sekarang kita lanjutkan kembali ke pembahasan soal. Oke, di sini saya akan berikan tanda supaya terlihat proses pengerjaannya. Selanjutnya, tahapan kedua adalah membuat identitas pada router mikrotik. Oke, caranya masuk ke sistem, pilih identity. Di sini kita isikan saja peserta 0040 atau diikuti nomor uji kompetensinya. Oke, nama peserta, kemudian nomor UKK. Apply. Oke. Oke, selanjutnya membuat username dan juga password. Masuk ke sistem, pilih menu user. Selanjutnya ada icon tambah atau add di sini. Silahkan masukkan peserta, add nomor peserta UKK. Grup kita pilih full, password kita sesuaikan saja, silakan, misalkan mudah diingat. Apply. Oke. Selanjutnya, agar router mikrotik kita tetap aman dari peserta lain, sebaiknya kita nonaktifkan atau disable terlebih dahulu user admin dengan cara memilih tanda silang atau icon silang ini ya, disable. Oke, kita kembali lagi ke soal. Oke, di sini kita berikan tanda yang sudah kita kerjakan. Oke, selanjutnya ke pembahasan utamanya, yaitu melakukan konfigurasi pada mikrotik ya. Di sini untuk poin 1, 2, 3, dan 4 ini kita buatkan DHCP client ya, karena ini satu paket. Kita masuk ke menu IP DHCP client, selanjutnya kita tambahkan atau icon plus atau juga add ini ya. Interface-nya Ether1. Oke, untuk DNS ini NTP, apply, kemudian oke. Di sini akan diberikan IP address ya. Coba kita cek IP address. Oke, sudah. Kemudian untuk gateway-nya kita bisa cek di IP root. Oke, di sini untuk gateway-nya kita kasih tanda juga. Kemudian sebelum kita masuk ke poin nomor 5, ini kita close terlebih dahulu. Kita coba cek ke menu IP DNS, kemudian jangan lupa untuk menceklis allow remote request, apply. Oke, selanjutnya masuk ke menu sistem SMTP client. Kita checklist enable. Di sini untuk server DNS name-nya kita isikan dengan Asia Pool NTP ORG. Kemudian kita tambahkan dengan add new value, panah ke bawah. Asianya kita ganti saja menjadi ID seperti ini. Apply. Oke, tunggu beberapa saat. Coba kita cek kembali. Oke, masih belum ya, sedang berproses. Kita cek kembali. Sudah. Kemudian kita cek sistem clock. Sudah ya. Oke. Sini sudah sesuai ya, Asia Jakarta. Jamnya juga sama, sudah sesuai dengan jam komputer. Oke, selanjutnya kita masuk ke pemberian atau membagikan internet ke setiap port dengan cara IP firewall. Pilih menu NAT di sini plus. Oke, untuk channelnya SRC NAT.
out interface-nya kita pilih Ether 1, action-nya kita pilih Mask Curate, apply, oke. Kembali lagi ke poin nomor 5. Nah, di poin nomor 5 ini kita akan menggunakan IP untuk jaringan lokal. Masuk IP address, kemudian tambahkan IP-nya, X-nya ini nomor absen atau mungkin nanti bisa diganti dengan nomor komputer ya. Misalkan di sini saya nomor absen terlebih dahulu /26. Selanjutnya di sini ether kedua, play, oke. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita buat untuk poin nomor 7, 192.168 bawah 1/25 3 apply, oke. Tambah kembali untuk jaringan server 5166/27, kemudian ether 4 play, oke. Kemudian untuk kliennya kita akan buatkan sesuai soal sini poin 6 dan juga 8 ya. Masuk ke IP DHCP server, kemudian DHCP setup, sini pilih ether kedua, next, kemudian untuk 59 klien berarti 2 ditambah 59, 61 kurangi 1 jadi 60. Next, oke. Kemudian DHCP setup kembali, ether 3 sama ya, untuk 99 tambah 2, 101 kurangi 1, 100. Next, oke. Terakhir untuk jaringan ke server atau klien ke server, untuk IP servernya nanti bisa menggunakan cara statik ya, atau IP statik, ataupun juga bisa kita buatkan DHCP server pada ether 4-nya. Oke, di sini saya akan contohkan dengan cara membuat DHCP server. Caranya sama, DHCP setup, kemudian pilih ether 4, next, kemudian next. Bagian ini kita hilangkan. Kemudian di sini kita buat 2 IP saja, 67 dan 68. Next, kemudian oke. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita langsung masuk ke tahap pemblokiran dan pembuatan beberapa rule pada automatic. Pertama poin pertama ya, untuk web proxy kita masuk ke IP web proxy, kemudian checklist enable. Selanjutnya change on disk-nya kita checklist juga. Untuk webmasternya kita ganti jadi nama peserta add proxy underscore nomor peserta OKK. Selanjutnya di sini kita isikan dengan 100.000 saja. Apply, kemudian oke gitu ya. Oke, seperti ini ya. Ini dianggap selesai. Oke, supaya tidak bolak-balik untuk tampilan web proxy-nya, sebetulnya tadi hanya cukup melakukan apply saja. Selanjutnya masuk ke tahap kedua, yaitu blocking file mp3, mp4, dan 3gp. Masuk ke akses, selanjutnya kita tambahkan add. Untuk actionnya kita buat deny, kemudian path-nya ini kita isikan
bintang titik mp3 bintang seperti ini, apply. Oke, sini web proxy rule sudah dibuatkan satu, kemudian copy. Oke, jangan keliru ya, di sini ada web proxy rule dan new web proxy rule. Untuk web proxy rule kita close, sisakan yang new, ganti dengan mp4, apply. Oke, jadi dua, copy kembali, selanjutnya kita ganti jadi 3gp seperti itu. Play, oke. Oke, sini belum kita kasih tanda kuning karena belum selesai. Ini kita close terlebih dahulu, masuk ke IP firewall, selanjutnya di bagian NAT, tab menu NAT ini kita tambahkan di tab general, ini kita ganti menjadi DST NAT, protokol TCP, DST portnya ini 80, actionnya kita ganti menjadi redirect ke port 80 sesuai dengan port yang ada di web proxy. Oke, silakan, ini bisa diubah, ini juga bisa diubah asalkan sesuai. Play, oke. Selanjutnya coba kita blok dulu ya, kita uji, kita coba buka situs web index.mp3, kita cari halaman HTTP ya. Oke, kita sorot seperti ini. Apabila di pojok kiri bawah ini masih tampil HTTP, kita kembalikan. Baik, ini coba untuk websitenya sendiri saya lupa yang bisa di blok, kurang lebih ini ya. Kita coba buka. Tunggu sebentar di sini. Jaringannya kayak normal ya. Ini belum muncul. Oke, kita coba browse di bagian sini ya. Ini ya, kita coba klik. Oke, kita coba restart terlebih dahulu untuk router mikrotiknya. Atau di menu sistem reboot ya. Saya tunggu sampai beberapa saat ini. Kita masuk ke menu yang tempat senangnya. Oke, kita coba, sudah terbuka. Udah berhasil ya. Sini kita coba lagi file mp3 yang lain. Bisa. Selanjutnya kita coba ke file mp4 di sini. mp4 kita cari.
Jadi HTTP. Oke, ini close dulu. Oke, berhasil. Selanjutnya untuk 3GP. Oke, berhasil juga. Oke, selanjutnya kita akan kembali lagi ke soalnya. Buat firewall agar IP berikut sampai dengan IP berikut ini tidak dapat ping ke router yang terhubung ke jaringan LAN. Oke, kita buat itu berada di filter wall plus selanjutnya yang menuju berarti input. Oke, ini saya kopikan saja supaya cepat. X nya ini kita ganti 40. Oke. Selanjutnya di sini kita isi dengan 40.1 karena menuju ke jaringan LAN ya, ini lokal. Oke. Untuk protokol DHCP kemudian actionnya ini kita pilih drop play. Oke. Oke, kita coba masuk ke network connection untuk pengujiannya. Caranya di sini di jaringannya kita ganti jadi 192 168 45 misalnya /26 192 berarti 8.40.1. Oke, di sini 88 4. Oke, kita coba cek ya si IP addressnya ini /26 kalau salah. Oke, nah kita coba di ping saja di sini. Ping google.com. Oke, masih ada akses internet, tapi dia tidak akan bisa ping ke IP yang terhubung ke jaringan lokal. Oke, berhasil. Oke, apabila seperti soal ya di sini seperti soal untuk poin nomor 4 seharusnya kita tinggal buat saja hampir mirip dengan poin nomor 3, hanya saja kita arahkan atau kita pilih chainnya itu forward karena klien wireless ini berada di luar router mikrotik atau secara tidak langsung router mikrotik hanya meneruskan saja. Jadi kita buka lagi untuk filter rule yang sebelumnya, kita copy saja di sini. Oke, di sini kita ganti menjadi forward. Kemudian di sini kita ganti 31 sampai dengan 60. Di sini berarti untuk semua klien yang terhubung sudah dapat di ping berarti 50.0/25. Oke, kalau nggak salah /25, coba kita cek. Oke, ini ya 50.1 ya. Oke, sudah selesai. Actionnya drop play. Oke. Ini belum bisa saya uji, tapi saya yakin ini benar ya, karena yang menuju ke klien wireless ini berada di jaringan atau network 50.0.
Teruskan. Oke, sudah ya. Selanjutnya untuk login kita buat untuk log ya. Untuk lognya masuk ke menu add, ini diganti input. Oke, untuk actionnya ini kita pilih log, login checklist, log prefixnya kita isi, akses menuju router, spasi, titik 2, spasi. Play, oke. Selanjutnya kita buka sistem login. Bagian ini kita disable semua saja. Kemudian action, pada disk kita ganti line per filenya ini menjadi 5 saja, tidak usah terlalu banyak. Oke, play dulu. Oke, selanjutnya kembali lagi ke rule, tambahkan, pindahkan ke disk, apply. Oke, coba kita cek di bagian log. Kalau masih ada memori seperti ini, kita masuk ke sistem, reboot saja terlebih dahulu atau restart terlebih dahulu. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai router optik kembali login. Oke, kita coba di skip terlebih dahulu ya. Oke, sudah. Sekarang kita ditampilkan untuk lognya ini hanya 5 baris saja. Oke, sudah. Selanjutnya kita untuk poin nomor 6 kita lewat dulu, kita masuk ke poin nomor 7, blocking site. Blocking site ini bisa kita gunakan beberapa cara sebetulnya. Ketika close, kita bersihkan ini dulu. Pertama kita akan menggunakan address list, IP, kemudian firewall ya. Kemudian masuk ke address list di sini. Oke, di sini ada kemendikbudasmen.go.id. Kita lakukan ping ya di sini ya, ping. Nah, di sini sudah mendapatkan IP-nya. IP-nya kita copy saja dengan cara blok, kemudian klik kanan ya pada mouse, add. Oke, addressnya di sini kita ketikkan blok. Jadi oke, seperti ya. Play. Oke, satu lagi untuk belajar ID. Kita coba ping di sini. Oke, ini mendapatkan IP seperti berikut. Selanjutnya sama, kita masukkan blok belajar gitu ya, apply. Selanjutnya masuk ke filter rule, tambahkan tab general forward, kemudian DST address listnya, blok belajar, actionnya drop, play. Oke, tambahkan pada general sama, kemudian DST address listnya kita pilih kemendikbudasmen, action drop, play. Oke, coba kita uji di websitenya belajar.id.
Oke, sambil menunggu belajar ID, kita akan coba buka website lainnya. Oke, belajar ID berhasil kita blok ya. Kita tunggu untuk website satunya lagi, Kemendikdasmen. Oke, berhasil ya. Kita pastikan ini sudah berhasil. Kita coba masuk YouTube. Misalkan apa ya, di sini kita buka timnas sebenarnya. Oke, bisa ya. Di sini yang terblok ya ini ya, untuk dua website ini berhasil. Sekarang kita kasih tanda di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi apa di sini, bagian kedua, yaitu untuk SSID pada access point ya. Oke, untuk topologinya kurang lebih seperti berikut. Masih untuk Ether 1 terhubung ke ESP, kemudian Ether 3 kita akan hubungkan ke access point. Namun sebelum itu jangan lupa untuk mereset terlebih dahulu access pointnya dengan cara menekan tombol reset pada access point tersebut. Oke, setiap access point mungkin berbeda-beda cara untuk melakukan resetnya. Silahkan saja disesuaikan. Oke, selanjutnya tadi untuk Ether 3 kita hubungkan ke WAN yang ada di access point ya. Selanjutnya untuk Ether 2 yang ada di MikroTik sementara kita cabut saja, kita pindahkan ke port LAN yang ada di access point ya. Selanjutnya diarahkan ke komputer ataupun laptop. Jadi sekarang yang terhubung hanya Ether 1 dan Ether 3 yang terhubung ke WAN yang ada di access point. Kemudian LAN yang ada di access point terhubung ke PC ataupun laptop. Oke, kita coba masuk ke TP-Link ya ini ya. TP-Link ini coba saya cek terlebih dahulu. Oke, TP-Link wifi.net. Belum terkoneksi. Oke, mungkin ini akibat dari IP yang ada di Ether PC ataupun laptop ya. Di sini sebelumnya kita buat manual ya. Kita kembalikan ke otomatis. Kita kembalikan lagi ke browser, refresh. Oke, sudah. Passwordnya ikuti petunjuk. Nah, ya.
Selanjutnya ini kita perbesar dulu, skip saja ya, mohon change mode saja, access point. Oke, reboot. Oke, kita login dengan password yang sebelumnya kita buat. Oke, di sini kita skip saja ya, skip, quit. Nah, masuk ke wireless. Pada bagian ini kita buat sesuai soal ya. Di sini kita cek di soal nama peserta kakak. Oke, di sini berarti add seperti itu. Kemudian security-nya non, save. Thread sudah dapat ya di sini. Oke, kita coba dengan handphone apakah sudah terbaca. Oke, sudah terhubung, tetapi di sini masih bebas ya, orang bisa langsung mengakses tanpa ada user atau password yang harus dimasukkan. Untuk selanjutnya kita kembalikan pada port LAN ini, kita cabut kembali, kemudian kita pasang kembali ke Ether 2 atau 4 ataupun 5, silahkan. Ini sudah, kita kembali lagi ke inbox atau ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke membuat 20 akun hotspot secara random di Mipmon. Kita buka terlebih dahulu aplikasi dari Mipmon-nya itu sendiri. Di sini masuk ke 40.2 ya, karena komputer atau laptop terhubung ke Ether 2, tidak jadi masalah. Mipmon. Oke, selanjutnya ini saya hapus dulu. Seperti ini untuk tampilan awalnya. Add router, session name-nya kita isi bebas saja. Di sini nama peserta saja seperti itu. IP mikrotiknya, nah di sini karena kita belum membuat hotspot, silahkan buat terlebih dahulu hotspotnya. IP hotspot setup, kemudian kita arahkan ke Ether 3. Next, kemudian next. DNS-nya kita ganti menjadi nama saja ya, peserta.net misalkan, seperti itu. Next, kemudian oke. Kemudian pada server profil kita double klik saja. Untuk name-nya kita copy, pastikan di bagian hotspot name di sini.
hotspot address, berarti di sini DNS name kita isikan di sini. Untuk username yang sebelumnya kita sudah buat, silakan dimasukkan kembali beserta passwordnya, jangan lupa kita simpan, kemudian ping, oke, connect. Selanjutnya kita buatkan tadi 20 ya, 20 akun, masuk ke generate hotspot user. Seperti ini kita buat 20 account, servernya pilih hotspot 1, username sama dengan password kita kasih 3 saja. Oke, kalau sudah kita lakukan generate. Kita lihat di sini, oke, sudah dibuatkan ya. Coba kita lihat usernya sama ya seperti yang ada di inbox. Oke, kita coba untuk login menggunakan handphone. Oke, karena sebelumnya di sini mungkin sudah ada yang masuk ya. Coba kita kembali ke server sini. Nah, di bagian server profile, di bagian login ini kita buang cookiesnya, play. Oke, kemudian untuk host ini coba kita hapus satu-satu. Dan kita masukkan kembali. Oke. Di sini sudah ada yang muncul ya di situ di Android masing-masing. Nanti untuk tampilan loginnya silakan masukkan salah satu username dan password. Chat X3. Oke, di sini saya menggunakan chat X3, coba yang aktif. Ya sudah ya, sudah bisa terhubung. Ini mendapatkan IP98 ya. Oke, pada tahap ini selesai. Oke, kita coba kembali ke poin nomor 4 untuk pengujian firewall ya. Firewall tidak bisa ping ke klien wireless. Kliennya adalah 5098. Coba kita cek ini IP-nya dapat berapa. 40.2 ya. Positif lah. Coba kita ganti sini menjadi 192.168.40, kemudian 31 sampai 60 ya. Berarti saya kasih 40 saja. Satu 192.168.40. Kita coba lakukan ping terhadap 192.168.40.1. Muncul ping google.com. Berhasil juga. Terakhir
ping 192.50.98. Ini harusnya RTO ya. Oke, berhasil, dan konfigurasi poin nomor 4 juga sukses ya. Oke, di sini saya akan buka kembali untuk konfigurasinya. Selanjutnya, akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 8 sampai dengan 6 sore. Oke, jadi di sini kita akan buatkan rule-nya, firewall filter rule, kemudian kita tambahkan pada tab general ini kita buat forward berarti ya. Selanjutnya untuk in interface-nya ini ether 3, out interface-nya ether 1, action-nya kita buat drop, pada ekstranya kita berikan waktu sini jam 18 sampai dengan jam 23 59 apply, kopikan saja. Oke, yang lama kita tutup, ini kita kasih jam 00 sampai dengan jam 8. Channelnya sama, apply. Oke. Sekarang kita berada di jam berapa ini? Berada di jam 00 sampai dengan jam 8. Jadi kita belum bisa melakukan akses internet untuk jaringan hotspot atau wirelessnya ya. Ini jadi saya akan tandai kuning, ini berhasil berarti. Oke, selanjutnya untuk tahapan terakhir yaitu di bagian ketiga, melakukan konfigurasi pada server Debian di VirtualBox. Oke, baik, pada bagian ketiga ini kita buka terlebih dahulu aplikasi VirtualBox-nya. Oke, sambil kita lihat ya di sini untuk topologinya, ether 1 masih terhubung ke internet atau ISP, itu ether 4 kita hubungkan ke server ya. Jadi kita cabut untuk ether keduanya. Untuk ether 3 biarkan saja. Mohon maaf, di topologinya tidak saya gambarkan. Sudah. Kembali lagi ke VirtualBox ya. Mohon maaf, ini kita masuk ke new. Selanjutnya kita buat untuk winbox-nya ini sangat mengganggu sekali ya. Kita coba cek di bagian koneksi.
Ini saya minimize saja ya, tidak usah connect, biarkan saja. Selanjutnya kita kembali lagi ke pembahasan. Di sini kita diminta untuk membuat Debian servernya. Kayak di sini Debian 11 UKK seperti itu. Kemudian untuk bagian spesifik virtual hardware-nya kita tambahkan CPU-nya 2 core, kemudian untuk memorinya sesuaikan. Ya, lebih besar lebih bagus, tetapi jangan melewati bar berwarna hijau ya. Sebenarnya untuk ukuran harddisk kita tambahkan menjadi 40 saja. Finish. Jangan lupa kita masuk ke setting. Oke, ada notifikasi barusan, yes saja. Oke, coba saya cancel. Oke, yes lagi ya notifikasinya. Ya sudah. Selanjutnya pada bagian basic ini kita pindahkan expert. Kemudian pada sistem, bagian sistem floppy uncheck, kemudian harddisk kita simpan paling atas, optika bagian kedua, prosesor pastikan kembali 2 core, displaynya kita tarik saja full 128 MB, storage-nya kita pilih Debian 11, network-nya kita pilih bridge adapter low all. Oke. Sudah, kemudian oke. Kemudian kita lakukan start. Pada bagian ini kita pilih install. Selanjutnya bahasa kita pilih bahasa Inggris, country-nya other, Asia, kemudian Indonesia, unit US saja untuk settingan keyboardnya.
Oke, untuk hostname-nya kita isikan soal ini nama peserta ya, domainnya sertifikat dan satu laku shared ID. Oke, berarti di sini nama peserta ya, peserta, domainnya smkn1 cilaku.sch.id, passwordnya satu saja, fullname peserta, username peserta. Oke, time zone-nya pilih paling atas. Partition methodnya oke. Oke, lagi enter, finish. Kemudian pada bagian right jangan lupa mematikan akses internet, disable terlebih dahulu, kemudian pilih yes. Oke, pada bagian ini kita pilih no, kemudian no kembali.
Oke, untuk survei ini 0 saja. Selanjutnya di bagian ini kita sisakan untuk standar sistem antivirus saja. Untuk Debian desktop dan Genome kita hilangkan tanda bintangnya dengan menggunakan spasi pada keyboard. Oke, bintangnya tinggal 1, enter. Selanjutnya tunggu beberapa saat sampai proses install software berhasil atau selesai. Jangan dulu untuk memasang atau menghubungkan internetnya. Di sini masih dalam kondisi internet tidak terhubung ya. Cek lagi di sini. Internet tidak terhubung. Agar proses instalasi berjalan lebih cepat daripada menggunakan akses internet. Oke, di sini kita sudah memasuki tahapan akhirnya. Untuk GRUB bootloadernya ini yes. Pilih yang paling bawah. Enter. Oke, finish link. Tunggu kembali beberapa saat. Untuk penginstalan Debian ini tergantung komputer yang digunakan. Oke, pada tahap ini kita enter saja kontennya. Oke, di sini kita close saja terlebih dahulu, kemudian kita aktifkan untuk internetnya. Selanjutnya kita konfigurasi di bagian storage-nya, kita pasangkan kembali. Selanjutnya kita buat snapshot agar kita memiliki checkpointnya. Jadi pada saat kita mengalami kendala, kita bisa mengembalikan ke posisi awal saat install. Kemudian start saja.
Oke, jangan lupa untuk mengaktifkan kembali jaringan internet. Oke, kita enable kembali ya. Karena nanti kita akan melakukan update dan juga upgrade pada sistem operasi Debian-nya. Oke, silakan masukkan root. Oke, ketikkan root di sini, passwordnya 1. Kemudian kita masuk ke dalam file source list atau repository. Kemudian kita buka terlebih dahulu tanda pagarnya. Oke, blok dengan cara shift panah ke bawah, kemudian Ctrl K, kemudian Ctrl U 2 kali sehingga mendapatkan 4 baris seperti berikut. Selanjutnya kita hapus update sampai dengan tanda strip atau min. Oke, seperti ini. Ctrl X Y enter, kemudian apt update. Oke, selanjutnya ini pastikan server Debian sudah mendapatkan akses internet tentunya. Oke, sebelumnya saya melewatkan untuk pengecekannya terlebih dahulu. Sebelum melakukan apt update harusnya dicek terlebih dahulu ke ping google.com seperti ini. Oke, apabila muncul angka-angka seperti ini berarti server Debian memiliki akses internet. Oke, selanjutnya lakukan apt upgrade. Ini seperti ini ya. Oke, jangan lakukan upgrade. Upgrade dan upgrade tergantung koneksi internet yang kita miliki. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, sampai muncul bar berwarna hijau untuk progres dari upgrade itu sendiri. Ini sedang mengecek ya, untuk pengecekan terlebih dahulu. Ya, seperti berikut ya, akan muncul progres dari mulai 1% hingga 100% berwarna hijau. Sini saya akan skip saja.
Baik, proses untuk update sudah selesai. Kita nonaktif atau kita matikan terlebih dahulu untuk sistem operasinya. Kita buat kembali snapshot update seperti ini, kemudian kita langsung start saja. Oke, selanjutnya akan muncul kembali tampilan. Oke, Debian-nya. Sekarang kita berada di proses setelah update dan upgrade. Jadi ketika nanti ada kendala atau permasalahan, kita tinggal restore kembali ke posisi sebelum ada kendala atau permasalahan. Tinggal dimatikan saja nanti untuk sistem operasinya. Selanjutnya masuk ke update, kemudian pilih restore seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke root, passwordnya kita install web servernya, yaitu Apache 2. Enter. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap akhir, yaitu kita masuk ke konfigurasi networknya ya. Networknya kita ubah menjadi auto untuk low plugnya ini supaya stabil. Kemudian jangan lupa sistem CTL restart networking. Oke, sebelumnya kan sudah melakukan update dan juga upgrade, itu berarti memiliki akses internet dan juga memiliki IP address. Oke, ini IP address yang dimiliki oleh Debian servernya, yaitu 51.68. Kita sekarang masuk ke konfigurasi atau masuk ke file web servernya. Pertama kita masuk ke folder terlebih dahulu, Apache. Kemudian kita masuk ke file, filenya ini ya, 00default.joinf ini. Selanjutnya kita ubah server adminnya menjadi peserta add web atau nomor peserta sudah ini ya. Kemudian ini kita buat folder peserta nanti. Oke, kita simpan saja. Kita keluarkan cd, kemudian mkdir var www peserta. Kemudian kita buat file di dalamnya, langsung saja nano peserta garis miring lagi index
HTML. Silakan buat di sini nama, namanya siapa, peserta ini BR, kelas, BR lagi, hobi. Oke, hobinya apa, kemudian seterusnya dan seterusnya. Silakan ditambahkan. Ini hanya untuk contoh saja. Ctrl X, Y, enter. Jangan lupa untuk melakukan restart pada Apache paket aplikasi Apache-nya. Oke, selanjutnya tinggal kita uji coba. Silakan masukkan IP servernya. 68. Oke, berhasil. Untuk pembahasan soal kali ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat dan semoga uji kompetensi kalian pada tahun ini dilancarkan. Terima kasih sekali lagi telah menyaksikan video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.